Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya bisa bersilaturahim dengan keluarga ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Alhamdulillah bisa bertemu dengan kawan lama. Lama tapi baru ketemu. Baru ketemu di sini. Sudah puluhan tahun ya Om. Berapa tahun Om kita Om? Terakhir saya jumpa Mas Agung itu tahun 2005 atau 6 ya. Saya lupa tempat Di Tebet ya. Tebet Timur Dalam waktu itu. Ketemunya juga di pinggir jalan. Dengan pas pulang kerja, saya Mas mampir sebentar. Nah, ketemunya ya gitu aja di pinggir jalan. Oh ini Mas Agung. Jadi ini Mas Ardi. Mas Ardi ini dulu kuliah di ITB, Jamaah Dago ya Om. Ya, Dago Bandung Utara. Angkatan tahun berapa Om? 96. 96. Ya, tahun 96 lulus tahun Jangan ditanya dulu. Hampir DO. jadi Mas Ardi 7 ini tahun. punya cerita unik ya. Jokam tulen ya. Paham Islam jamaahnya tulen banget. Jadi saking yakinnya doktrin Mas, dunia itu gampang lah ya. Ya katut lah. Katut. Iya, katut. Kalau cari akhirat dunia katut ya. Ternyata baru semester berapa Om? Sudah berani nikah. Oh, tingkat 3. Tingkat 3, Tingkat semester 3 atau 6. 4. Ya sekitar semester 6 ya, sehingga lulusnya agak terganggu. Oke Om, kayaknya kita asik bahas Islam kita ya. Dulu kayaknya pertemuan kita di Milis Jokam dan Islam kita. Oke. Mungkin Om Ardi bisa ceritakan sejarah Islam kita itu seperti apa, orang-orangnya siapa saja, terus bagaimana kisah mereka. Gimana kelanjutannya? Oke, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu backgroundnya. Jadi dulu kan di jamaah itu ada milis yang namanya milis Jokam. Ya, Iya. milis Jokam itu anggotanya banyak banget gitu. Anggotanya banyak banget. Tahun-tahun 2000 berapa ya? 2005, 2008, 2007, 2008, mungkin 2009. Dulu kan rame namanya milis ya, mailing list, email Yahoo Group. Yahoo Group. Jadi dulu rame banget milis Jokam. Cuma di antara sekian banyak member milis Jokam itu ada beberapa, mungkin banyak teman-teman yang ketika berdiskusi dekat di tengah jalan. Dekat. Nah, ini diskusinya sudah lewat batas. Iya. Sebetulnya ya kita dulu yang masih giroh ya, istilahnya giroh atau semangat mencari ilmunya cukup tinggi, itu kadang-kadang ya punya banyak pertanyaan yang cukup ya agak-agak kritis gitu ya, sehingga ketika itu oleh admin milis Jokam diberhentikan. Jadi untuk tidak ya daripada menimbulkan banyak masalah dan juga ya tidak ada gejolak, akhirnya banyak diskusi masalah, terutama masalah keilmuan, masalah mangkul, masalah jamaah, kitab dan ulama-ulama, biografi ulama, terus ya banyak bab masalah imamah juga dibahas, tapi terus pada akhirnya berhenti begitu saja. Nah, terus akhirnya ya saya dan Mas Agung dan saya lupa dengan siapa ya berinisiatif membuat Om Sirun kayaknya, Mas Sirun. Sirun ya, Sirun. Sirun. Sebenarnya Salam. membuat suatu wadah kita biar bisa ngobrol lepas gitu loh. Ini mungkin ya supaya menjadi aspirasi juga, dan juga apa ya, manusia itu nggak bisa lepas dari bersosialisasi. Even di dunia maya juga keinginan atau aspirasi berbicara itu nggak bisa dikekang. Akibatnya kita membuat sempalan namanya. Dulu ada milis Jokam, kemudian saya dan teman-teman membuat milis sempalan yang namanya Islam kita. Saya jujur aja nama itu pun nggak ada artinya, hanya sekedar ambil nama saja. Sampai yang ngasih nama itu ya. Saya memberi nama, nggak ada ini Islam kita, Islam dia dengan niat untuk membuat sesuatu yang berbeda, tidak. Itu sekedar memberi nama saja, nggak ada niat apapun. Akhirnya di situ ya saya, Mas Agung, Mas Jawharul Irfan,
Mas Casan Aroma, Mas Yayan, Sirun, Mas Adi, Mas siapa yang Abdul Salam, Husni ada, Enrico. Saya rasa tidak terlalu banyak, Mbak Hidayah dan lain-lain. Nah, di situ barulah diskusi itu menjadi lepas gitu ya. Lepas itu dalam arti begini. Kita nggak ada admin yang nge-cut atau memoderat isi postingan itu, sehingga saya dan terutama saya secara pribadi banyak mendapatkan ilmu yang banyak dari situ, terutama dari Mas Jauharul Irfan, dari Mas Adi. Ternyata yang ngaji Darul Hadis tuh banyak gitu. Bukan cuma, memang lah bukan cuma Banu Hasan ya, tapi juga banyak ulama-ulama dari Indonesia yang juga ngaji di sana. Dan ternyata sanadnya juga masih lestari sampai sekarang gitu ya. Masih sekarang masih dengan mudah dilacak, dicari sanadnya Syekh Umar Hamdan sampai dengan ulama Nusantara ya ada gitu loh. Sehingga di situ saya terbuka, yang berarti punya sanad ya banyak loh gitu ya, nggak cuma satu orang, nggak cuma. Jadi apa artinya klaim kita mengkulum zat mutasil, sedangkan yang memegang sanad itu nggak cuma kita. Dan terlebih lagi kita, maksud saya di Jokam, hanya bisa melihat sanad itu yang kutubus sitah ya, hadis yang 6, melihat secara fisik. Oh ini rantaian guru, rantai gurunya. Dan juga sanad Qiraatus Sab'ah. Sanad Qiraatus Sab'ah saya sempat lihat fotokopinya juga waktu di Bandung. Tapi itu kemudian saya melihat itu bukan sesuatu yang kemudian spesial, sangat spesial gitu. Sanad itu semua orang punya gitu. Ternyata setelah saya datang ke Malaysia, nggak jauh-jauh, tetangga sebelah kondo saya punya sanad 21. Masya Allah. 21 bacaan. Bukan cuma 7. Jadi ada 10 bacaan yang masyhur. Saya nggak terlalu paham detailnya. Jadi kira-kira bacaan itu kan ada bacaan yang masyhur, ada bacaan yang syad. Jadi ada istilah syad juga tuh. Syad itu artinya nyeleneh. Syad itu nyeleneh, berbeda dari umumnya, berbeda dari mainstream. Maka dikatakan syad. Tapi ini nggak kena dalil waman syadza syadza ini dalam dunia qiraah gitu ya. Ada namanya bacaan syad. Jadi semakin membuat ini eye opening gitu ya. Ternyata satu yang punya sanad juga banyak. Kemudian dari diskusi di milis Islam kita juga, ternyata orang-orang yang punya pertanyaan dan pemikiran seperti saya tuh banyak ternyata. Mas Agung, Mas Irfan tuh ternyata bukan liar ya, bukan saya tidak mengatakan roi atau enggak, karena bagaimanapun manusia dianugerahi akal itu pasti punya pertanyaan. Pasti ada, kenapa begini ya? Memangnya hanya Banu Hasan yang ngaji? Itu pertanyaan yang sangat lumrah gitu, sangat lumrah. Dan ketika satu yang saya ingat kalau nggak salah ya, siapa? Satu ulama Indonesia terkemuka juga, Syekh Yasin Al-Fadani kalau nggak salah, dari Padang. Ternyata ada juga ulama yang sebetulnya pada tahun itu belajar bersama-sama dengan Banu Hasan dan tidak pulang ke Indonesia. Dia tidak pulang ke Indonesia dan bahkan terus mengajar di sana. Nah, jadi di situ saya mengambil kesimpulan begini, Mas Agung, bahwa dakwah yang diinisiat oleh Banu Hasan di tanah Jawa ketika itu sebenarnya is a part of dakwah secara global sebenarnya gitu loh. Jadi enggak, dan dia bukan sesuatu yang spesial banget, ini yang hanya satu-satunya murni, tidak. Itu adalah salah satu manhajnya Bapak Haji Nur Hasan dengan cara seperti itu. Manhajnya atau metodenya Kiai Haji Hasyim Asy'ari begitu. Nah, cara dakwahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan begitu. Dan banyak ulama-ulama yang alumni baik itu Saudi maupun dari Saudi maupun dari Azhar, kan mereka punya warna yang berbeda ya. Tapi ketika pulang mereka mempunyai cara dakwahnya masing-masing. Nah, di situ saya kemudian berusaha untuk netral, kemudian mengembalikan sesuatu kepada Quran dan Sunnah, petunjuk bahwa Nabi mengatakan
sahabatku itu seperti bintang di langit. Itu menjadi petunjuk. Jadi ketika malam gelap, gelap gulita di luar, kita nggak bisa ngeliat arah, lihat bintang. Oh, rasi bintang galaksi di sana, bisa ada Scorpio di Iya, sana. Saya nggak hafal. Iya. Berarti oh sana utara, sana selatan. Kan petunjuk. Iya. Begitu juga ketika kita hidup di zaman sekarang, sudah mungkin orang bilang carut marut lah, mungkin zaman Syar atau bagaimana. Dan saya mendapat faedah betul dari kejadian sekarang, di mana ada ulama kita yang dinonaktifkan, kemudian juga banyak gesekan-gesekan secara sosial di masyarakat, terutamanya bab imamah, bab baiat gitu kan. Dulu itu ada seorang sahabat yang tidak mau berbaiat karena sedang terjadi konfrontasi antara dua khalifah yang bersaing gitu. Bayangan, sahabat loh itu. Sahabat loh, bukan habib, sahabat. Kan kayak Abdul bin Zubair kalau nggak salah. Karena dulu dia pernah disuruh Nabi membuang darah apa itu? Darah cantuk bekas bekam, tolong dibuang. Di tempat yang nggak bisa ditemui oleh orang. Dia pergi, udah aman Nabi, nggak ada yang bisa nemu gitu. Kamu minum ya? Diminum. Allah alam itu hadisnya sahih atau tidak. Tapi kemudian pada akhirnya Abdul bin Zubair ya mengalami fitnah di mana dia berseteru dengan khalifah waktu itu. Saya mohon maaf, saya nggak tahu apa. Akhirnya Abdul bin Zubair dikalahkan. Baru sahabat senior ini berbaiat kepada yang menang dia. Nah, sehingga artinya ketika terjadi pergolakan atau ketika terjadi zaman fitnah seperti itu, ya diam. Supaya kita nggak ikut terjun menambah rumitnya masalah. Nah, gitu. Kok sampai ke sana ya? Dulu Islam kita. Karena jujur aja Islam kita menjadi benih atau menjadi semacam ya tempat kita berdiskusi, kemudian membuka akal pikiran kita yang duluan keluar siapa? Mas Yurun sama Mas Abdullah Salam dan lain-lain. Dulu saya masih ya sudahlah. Oh, tahun berapa tuh? Islam kita tuh tahun berapa? 2008. 8 ya? Ya? Saya 2008 atau 2009. Waktu Pak Mauludin dikeluarkan. Dikeluarkan. Ya. Jadi dari Pak Mauludin dikeluarkan, terus kita nih orang-orang yang berusaha netral, berusaha mencari ilmu, berusaha untuk mencari jalan tengah, akhirnya membuat Islam kita gitu. Seperti itu kira-kira waktu itu seperti itu kisahnya ya. Iya, dulu kita buat grup itu sesudah mau Pak Mauludin keluar atau sebelum ya, saya nggak tahu. Kira-kira lagi pergolakan mungkin ya. Iya. Lagi panas-panasnya itu. Iya, terus akhirnya karena mungkin karena faktor itu juga ya, mungkin faktor daerah ya, dari Sulawesi kan. Teman-teman kita dari Sulawesi juga banyak yang waktu itu saya jujur aja nggak terlalu, saya menganggap itu pilihan mereka untuk keluar. Tapi sejak saat itu saya memang tidak berpendapat dan tidak menyimpulkan mereka murtad. Tidak ada kata murtad dalam kamus saya terhadap mereka yang keluar. Itu pilihan mereka untuk keluar. Ketika itu saya masih ngaji, masih sambung, masih tertib. Sama. Sekarang pun saya masih tertib sebetulnya. Oh, gitu ya. Ya kadang-kadang males. Ya karena gini aja, jujur aja Mas. Bukannya ini ada satu hal yang mungkin cukup krusial dalam perlu saya sampaikan. Ini kalau saya salah ya mohon ditegur. Mungkin karena ini pendapat saya sendiri. Saya melihat melihat pemahaman kita, terutama dari sisi pengurus itu kan terlalu dengan mengandalkan dalil ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Sehingga ketaatan kepada ulil amri ini seakan-akan menjadi sejajar dengan ketaatan kepada Tuhan, kepada Allah. Seakan-akan menjadi seperti itu. Padahal setahu saya konteks ayat itu berperang. Ayat perang. Memang kalau dalam peperangan, apa yang perintah komando harus taat. Kamu gak usah tanya, serang sana. Itu mutlak harus ke sana. Tapi dalam keadaan yang normal, contoh seperti ini, katakanlah sambung gitu ya, ijtihad sambung. Ketika sambung itu menjadi satu kata, amal soleh jamaah ngaji yang wajib taat. Tapi ketika menjadi suatu aturan, seminggu 2 kali wajib datang, dan ketika tidak datang izin, dan itu melekat di dalam syariat
Islam. Kenapa saya katakan melekat? Karena nggak ada batas waktunya. Kalau saya katakan, kamu harus taat kepada perintah saya. Perintah itu kan sifatnya gini, Mas Agung keluar, Mas Agung terobos sana, itu perintah. Mas Agung harus taat. Tapi kalau saya bilang, setiap minggu pagi asar, setiap minggu malam ngaji, dan itu berlaku infinite. Ila yaumil qiyamah gitu. Berarti itu sudah seakan-akan menjadi melekat dalam menjadi syariat, kewajiban kita. Padahal kalau kita nggak Jumatan saja misalnya, itu ancaman. Maksudnya kalau kita nggak sholat Jumat, nggak perlu izin gitu, mau izin sama-sama. Kita misalnya katakanlah sholatnya sendiri, ya nggak perlu izin gitu loh. Tapi kenapa kalau dengan mengaji yang aturannya itu dari manusia, itu jauh lebih tinggi, itu jauh lebih berat gitu loh, jauh lebih berat. Dan memangnya kalau saya ngaji, situ yang masih pahala. Kan Allah yang kasih pahala. Tapi kenapa kalau saya nggak datang, izinnya seperti itu? Kayak, ya tapi itu pikiran ya gimana ya. Akhirnya bagi saya begini, kok manusia bisa membuat syariat? Kalau saya nggak datang, kok dikatakan murtad? Jadi yang bikin syariat siapa sebetulnya? Gitu. Dan saya tidak menjumpai ada padanan itu pada zaman. Mungkin literasi saya kurang, tapi ketika saya mencoba mencari pada zaman Nabi, zaman sahabat itu ada nggak sih acara yang namanya sambung jamaah seminggu 2 kali, wajib datang semua izinnya jamaah? Ada nggak acara seperti itu sebetulnya? Saya cari-cari, mungkin ada, tapi dalam bahasa mungkin asrama. Karena dulu juga ada orang-orang dari dari jauh datang, beberapa muda datang ke tempat Nabi untuk ngaji asrama. Kemudian mengatakan, oh kamu sudah kangen ya sudah pulang aja dulu. Itu kan sifatnya temporary, gitu. Karena temporary, tidak terus menerus gitu loh. Sehingga saya ketika saya menjadi pengurus, saya seringkali begini. Kalau saya mewajibkan jamaah ini datang, ketika jamaah itu datang, terus saya mengadakan acara sambung ini ternyata membosankan gitu. Yung ngajinya yang membosankan, atau mungkin ya penyampaian Qur'annya bules gitu kan. Bukankah saya mengambil waktu mereka, nganiaya mereka? Mestinya mereka pulang bisa dengan keluarga, bisa kerja cari duit. Saya suruh datang supaya dengerin nasihat saya yang itu saja. Yang itu saja. Jamaah kan jadinya ya terpaksa taat. Terpaksa taat. Ya mungkin bagi dia dapat berharap pahala, tapi bagi pengurus berat loh. Sampai mengambil waktunya orang untuk datang, tujuannya supaya dinasihati, tapi itu saja yang menyebabkan orang jadi bosan. Nabi saja itu khawatir loh. Saya tidak nasihati karena setiap saat, karena takut bosan. Hadis Bukhari juz 1, juz awal-awal. Nah, jadi di situ saya itu kritik lah, maksudnya bukan sesuatu yang mendasar, tapi sebetulnya perlu difikirkan juga, karena bagaimanapun juga kita meramut jamaah ya, manusia yang mempunyai sifat ya ada kalanya bosan. Dan kadangkala kalau saya mau izin, kenapa saya mau izin? Karena males. Pasti orang sungkan, Pak izin Pak, saya males. Gak mungkin ada izin. Tapi kalau nggak izin merasa gimana, merasa berdosa. Padahal ini kan aturan yang bikin pengurus, bukan pengurus. Nah, itulah. Jadi kita kemana-mana ngobrolnya. Oke, santai. Oke, terus waktu itu Islam kita itu selesai tahun berapa itu ya? Saya lihat di arsip 2011 sudah nggak ada. 2011 pasti. Karena udah pada habis ya. Sebagian yang aktifnya udah habis. Ya, Mas Salam, Mas Sirun, terus kemudian Mas Adi, ya, Mas Husni. 4 itu udah, kan yang ramai kan 4 ini sebetulnya, karena beliau lagi hangat-hangatnya perguncangan lah, sehingga banyak diskusi ketika 4 orang ini pamitan ya, dari Islam Jamaah, kemudian kayaknya terus selesai. Oke, terus selanjutnya waktu itu sampean ke Malaysia ya, waktu itu gimana tuh? Ya, saya kerja dulu di Jakarta.
sampai 2013, terus saya ke Malaysia 2013 Sama Mas, akhir. sama Mas Irun? Enggak, Oh enggak. enggak ya, Enggak. beda ya. Saya di 2013 Desember saya baru pergi ke Malaysia. Ke Malaysia. Terus gimana perkembangan Islam Jamaah di Malaysia? Kalau di di Jawa kan, apalagi setelah adanya fatwa non aktif 3 ulama, Islam Jamaah itu berdampak besar lah. Ya, dikit-dikit non aktif atau murtad. Kalau di Malaysia itu seperti apa perkembangannya? Oke, di Malaysia sebetulnya nggak terlalu bergejolak ya, nggak terlalu bergejolak seperti halnya di Indonesia. Saya juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena saya sendiri sejak awal datang ke Malaysia sudah, dalam tanda kutip ya, saya udah nggak takfiri ya. Maksudnya pemahaman yang radikal tuh saya udah tinggalkan. Walaupun saya masih saya sambung dan mengaji di sini. Tapi saya sekali datang ke Malaysia, saya sholat Jumat di masjid kerajaan. Jadi bagi saya sholat adalah ibadah yang terbaik di belakang siapapun lakukan. Kalau bidah ya bidahnya sendiri yang mau jadi berat. Nah, terkait dengan adanya gonjang-ganjing dengan 3 ulama yang dinonaktifkan di Malaysia, jujur aja saya nggak melihat adanya gejolak yang terlalu heboh ya sebagaimana yang ada di Indonesia. Mungkin karena jamaah di Malaysia nggak kenal siapa 3 orang itu. Siapa sih Pak Abdul Aziz, siapa sih Abdul Mas'ud gitu kan, siapa sih Pak Fadil. Jadi saya lihat yang dengar ya iya aja gitu loh, iya saja, dan ya nggak ada sesuatu yang berarti. Mungkin di daerah Malaysia Barat mungkin ada, tapi saya nggak tahu persis. Malah yang heboh justru yang ada di Indonesia gitu kan. Jadi ketika Pak Khalil dinonaktifkan di maklumat yang pertama, maklumat pertama itu ada penerobos. Sebelum maklumat pertama ya, ada penerobos kalau nggak salah Pak Royan siapa? Pak Mustafa Royan, sama ada satu penerobos lagi yang menjelaskan tentang kasus sebenarnya salah buku kitab-kitab Pak Khalil. Terus menjelaskan tentang bahwa Pak Khalil ini pemahamannya membolehkan sholat di belakang orang luar. Dalam hatiku, ya podo aku yang ngono. Podo. Jadi suaminya aku bener dong. Menurut aku dia, tadi aku bener. Terus sampai penerobos pertama datang, kemudian penerobos yang kedua datang beberapa minggu berikutnya mengumumkan tentang maklumat pertama bahwa Pak Khalil dinonaktifkan. Waktu itu, aku konean semua itu pemahamannya Pak Khalil sama dengan saya. Jadi ya sudahlah, artinya selama ini saya memang benar menurut pemahaman itu gitu. Cuman ya saya nggak terlalu frontal dan saya tidak mengumpan kepada siapapun. Sehingga beberapa saat kemudian baru saya sowan ke Pak Wakil ya daerah, mengatakan yang sebenarnya bahwa Pak, sebetulnya apa yang diteroboskan kemarin itu oleh penerobos, ya saya ya konekan begitu. Menurut saya pemahaman saya Islam itu ya begini, sholat itu ya boleh di belakang orang luar, menikah juga ya sebetulnya sah, boleh dengan orang luar. Terus pokoknya 73 golongan itu, yang satu itu masuk surga, ya 72 itu artinya ya terancam neraka. Itu bukan sesuatu yang mutlak, karena dalil 73 itu sebetulnya masuk dalam kategori hadis-hadis akhir zaman. Hadis-hadis akhir zaman itu sifatnya prediksi Nabi, petunjuk nanti akan terjadi begini loh. Dia itu nggak bisa dijadikan sebagai hukum yang qat'i, karena itu samar. Wahya al-jamaah, jamaah itu ma'ana alaihi washabi. Ya, jadi keterangannya ya sebatas itu, gitu. Nggak bisa kemudian disempitkan di jamaah yang ini itu terlalu jauh gitu kesimpulannya. Nah, ya. Karena ketika Nabi berbicara, ketika Nabi menyampaikan jamaah itu ya jamaahnya para sahabat tentunya, majority sahabat, gitu. Dan makna terjemahan al-jamaah sebetulnya kan kalau dalam bahasa Inggris itu ada bulk of the ummah. Bulk itu maksudnya ya majority gitu, dan dominan. Jadi yang lebih tepat sebenarnya adalah sawadul a'zam. Sawadul a'zam majoritas. Tapi kalau majority ini kemudian
di apa namanya, ditabrakkan dengan dalil kebanyakan orang itu tidak bersyukur misalnya kan. Aksarun nasi la ya'lamun, aksarun nasi la yaskurun. Ya nggak ketemu, karena kalau dalil aksarun nasi la yaskurun la ya'lamun itu berbicara secara global iman dan kafir. Kalau yang ini berbicara umatnya Nabi, umat Islam itu akan terpecah. Nah, kamu ikut yang mayoritas, yang paling banyak, karena Allah tidak akan mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Kita buat adilah. La yajma umati ala dhalalah. Jadi kalau ulama sudah berijma, umat sudah bersepakat, ya itu yang benar. Enggak mungkin umat ini bersepakat dalam hal salah. Terus beberapa poin yang lain banyak saya sampaikan kepada Bapak pengurus di sini. Yang saya agak terkejut kok mereka bilang ya itu pemahamannya Pak Ardi. Pemahamannya Pak Ardi bercampur, tapi ya Pak Ardi nggak kemana-mana, maksudnya ya tetap sambung, ya nggak masalah. Jadi saya merasa kayaknya saya di DNA nih, ternyata enggak. Kalau di Jawa itu langsung DNA itu. Saya yakin, Indonesia aku yakin langsung DNA. Karena saya dikeluarkan dari grup alumni Bandung. Di grup itu saya ngomong sesuatu, akhirnya ditanteng itu, di challenge. Jadi ini murtad apa nggak? Saya bilang gitu. Kalau nggak murtad, langsung dirimu. Jadi artinya kalau saya menyampaikan ini di Indonesia, saya yakin sudah di DNA. Bisa sampaikan di sini ternyata tidak gitu loh. Oh berarti ya Pak pengurus ya nggak, tapi irin. Tapi ya sudah. Ya saya ngaji seperti biasa. Dan saya masih di pengurus itu, masih didapuk jadi pengurus, ya masih musyawarah gitu. Apa ada perannya? Pengurusnya apa? Dulu tim agnia daerah. Tim ya, bukan agnia. Jadinya karena nggak ada orang lagi, ya udah saya musyawarah sampailah. Waktu itu saya udah bilang saya mau mengundurkan diri, tapi kata Pak daerah nggak usah lah, kita sama-sama merambut jamaah di Kuala Lumpur. Ya udah Pak, baik Pak. Terus sampai waktu 1, 2, 3 sampailah keluar yang 30 poin. Keluar yang 30 poin itu saya udah lihat, wow ini saya kenalan semua ini 30 poin. Ya enggak semua sih, kebanyak gitu, banyak yang kenalan 30. Padahal satu aja udah dianggap. Padahal satu aja kan dia dianggap berat kan. Sebodoh teh kalau kata orang Sunda ya. Maksudnya yang itu kan pendapatnya orang gitu loh. Malah kalau saya bilang itu roi, itu roinya. Nah, terus kok saya minta mengundurkan diri nggak dikabulkan juga, sehingga ketika lah sampai mau musyawarah menentukan jadwal penerobosan untuk pembacaan 30 poin yang dulu ya, kan 30 poin itu disampaikan kalau salah beberapa seri, barusan selesai juga 2 minggu yang lalu di sini, 2-3 minggu yang lalu. Yang awal-awal udah berapa kali nih pembacaan 30 poin? 2 sih kalau nggak salah. Pertama di daerah itu awal-awal ketika keluar, terus di kelompok, kemudian diulang lagi sekarang. Dan saya lihat ardaksinya agak berbeda, dari yang pertama kalau nggak salah. Coba dengan perhatikan penjelasannya. Saya nggak pernah. Nggak pernah. Saya walaupun gimana, tapi saya tetap berusaha mempelajari, mengetahui situasi yang terjadi, karena yang alladzina yattabi'una al-qaula wa yattabi'un alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'un ahsanah. Jadi orang itu tidak sepatutnya menutup diri dari apa yang berlaku di sekitarnya ya, karena bagaimanapun gini, saya mengambil prinsip saya benar, tapi mungkin saya salah. Nah, kamu salah, tapi boleh jadi kamu sebenarnya benar. Nah, jadi saya selalu riset hal seperti itu. Oke, balik yang tadi. Jadi akhirnya karena sudah kadung, maksudnya sudah pada tahap di mana saya harus nerobos untuk membacakan 30 poin, sedangkan aku ya penyean di situ gitu kan. Aku nggak mau. Ya saya akhirnya mengundurkan diri dengan secara tertulis. Bapak setuju atau tidak setuju, saya nggak mau lagi jadi pengurus, karena saya nggak mau ikut terlibat di dalam mendoktrin jamaah menjadi takfiri. Itu saja. Ya udah akhirnya disetujui, dan sampai sekarang ya ngaji sih sebenarnya, masih ngaji. Saya ngaji kelompok. Hebat. Cuman Jumatnya saya ke masjid di luar, masjid kerajaan maksudnya, yang sah secara syariat. Ya.
Kalau Jokam di sini jematannya sembunyi-sembunyi, 10 orang, 5 orang. Kalau lihat dari kitab-kitab fikih lah, terutama Syafi'i yang di sini, Iya, yaitu tidak memenuhi syarat. iya. Bahkan kalau cuma 4 orang nggak wajib kok jumatan, Iya. nggak wajib jumatan. Yang wajib jumatan tuh yang mukim dan banyak. Orang yang tinggal di Jabal Kurosadid berapa terpencil sebenarnya juga nggak wajib jumatan kalau dari mazhab Syafi'i. Jadi saya lebih memilih untuk sholat Jumat bersama majority umat Islam di Malaysia di masjid kerajaan. Ya saya berharap, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu dari mana untuk menyampaikan ini ke teman-teman saya di Malaysia, karena saya lihat di sini kayaknya nggak ada yang nggak takfir amat gitu loh, nggak ekstrim banget. Cuman ya, dan selama saya jumatan di sini beberapa kali, banyak kok yang kok nggak ada Bapak Anu, nggak ada Pak Anu, nggak ada, padahal kerjanya nggak jauh misalnya gitu ya. Jadi mungkin mereka juga sholat Jumatnya di luar. Jadi saya nggak terlalu nggak terlalu mempersoalkan itu. Jadi ya sudahlah, saya lebih baik sholat Jumatnya di luar itu. Dan apakah ada kemudian yang kayak gelombang hijrah seperti itu? Saya lihat ya ada satu dua keluarga yang akhirnya mereka memilih untuk keluar ya, untuk keluar.